Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membahas tentang peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk lain. Bank berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank menurut fungsinya, berdasarkan UU Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari yang pertama bank umum, yang kedua bank pembangunan, dan yang ketiga bank tabungan, dan keempat bank pasar, kelima bank desa, keenam lumbung desa, dan yang terakhir bank pegawai. Namun setelah UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dikeluarkan dan diperkuat dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998. Jenis lembaga perbankan dibagi berdasarkan fungsinya menjadi yang pertama bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Yang kedua, bank perkreditan rakyat atau bank BPR atau BPR. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan berikutnya jenis bank menurut kepemilikan, yaitu yang pertama bank milik pemerintah. Merupakan bank yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia, sehingga segala keuntungan yang diperoleh menjadi milik pemerintah. Contoh bank milik pemerintah Indonesia antara lain Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Tabungan Negara atau BTN, dan terakhir Bank Mandiri. Selanjutnya, bank milik swasta nasional merupakan lembaga perbankan yang kepemilikan saham sepenuhnya atau sebagian besar dimiliki oleh perusahaan swasta nasional yang didirikan oleh swasta dan pembagian keuntungannya dimanfaatkan untuk kepentingan swasta. Contoh bank milik swasta antara lain Bank Sentral Asia atau BCA, Bank Danamon, Bank Mega, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Lipo, dan Bank Bumi Putra. Yang ketiga, bank milik koperasi. Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia atau Bukopin. Terus yang terakhir, bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing ataupun pemerintah asing.
Kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing atau luar negeri. Contoh bank asing antara lain ABN AMRO Bank, American Express Bank, dan Bank of American. Dan selanjutnya jenis bank menurut status atau area operasional. Ada dua. Yang pertama yaitu bank devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Yang kedua, bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Dan selanjutnya jenis bank menurut penciptaan uang. Yang pertama bank primer. Bank primer ialah bank yang dapat menciptakan uang kartal atau logam maupun kertas dan uang jiral, cek maupun bilet giro. Yang kedua, bank sekunder. Bank sekunder ialah bank yang tidak dapat menciptakan uang kartal. Bank ini hanya berperan atau bertugas sebagai perantara kredit dan simpan pinjam saja. Dan selanjutnya jenis bank berdasarkan cara menentukan harganya. Ada dua kelompok, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu yang pertama bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau barat adalah dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode. Metode pertama yaitu menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. Metode yang kedua yaitu untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan konvensional menggunakan aturan persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee-based. Dan selanjutnya, yang kedua, bank yang berdasarkan prinsip syariah. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan, bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pembiayaan berdasarkan bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan murabahah. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Yang terakhir, atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa ikhtinan. Jenis-jenis kantor bank itu ada 4.
Yang pertama kantor pusat, yang kedua kantor cabang penuh, dan yang ketiga kantor cabang pembantu, dan yang terakhir kantor kas. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian. Kantor pusat merupakan di mana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Yang selanjutnya kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank yang paling lengkap. Yang selanjutnya kantor cabang pembantu. Kantor cabang pembantu merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh, dan kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian dari kegiatan cabang penuh. Kantor kas merupakan kantor bank yang paling kecil di mana hanya meliputi teller saja. Kesimpulannya yaitu perbedaan jenis perbankan dapat dilihat menurut fungsi, kepemilikan, status atau area operasional, penciptaan uang, dan menurut penentuan harga. Dari segi fungsi, perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya. Dari segi status atau area operasional terdapat dua macam, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Dari segi penciptaan uang terdapat dua macam, yaitu bank primer serta bank sekunder. Sedangkan berdasarkan kepenentuan harga terbagi dalam dua kelompok, yaitu berdasarkan prinsip konvensional dan berdasarkan prinsip bank syariah. Sekian yang saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.